So guys, welcome back to Up To Date ID channel. Nama gue Greg. Jadi sekarang ini gue mau melakukan speed test compare yang sangat-sangat absurd. Karena gue melakukan compare antara iPhone yang keluar tahun 2017 yaitu iPhone 8 versus iPhone keluaran tahun 2021 yaitu iPhone 13 biasa. Jadi gue pengen tahu aja selisih 4 tahun tuh perbedaannya seberapa jauh sih. Dan gue yakin juga kebanyakan kalian yang masih punya produk Apple tuh masih betah di iPhone 7 ataupun iPhone 8. Ya penggunanya masih banyak. Dan kalau misalkan kalian bingung mau upgrade ke iPhone terbaru, ya semoga dengan adanya video ini bisa membantu. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertama, gue mau kasih tahu dulu spesifikasi kedua HP ini. Untuk iPhone 8 menggunakan Apple A11 Bionic Chip dengan RAM 2GB, sedangkan untuk iPhone 13 menggunakan Apple A15 Bionic Chip dengan RAM 4GB. Jadi untuk prosesor atau chipsetnya beda 4 tahun dan RAM-nya beda 2GB. Nah, memang untuk buka tutup aplikasi ini sendiri ngaruh banget dengan segi chipset dan RAM. Tapi ya gue pengen iseng aja lah ya, namanya iseng, langsung kita buka di aplikasi pertama. Oh ya, by the way, untuk koneksi wifi, salah. Nih, menggunakan koneksi internet yang sama, terus di backgroundnya udah gue tutup, sorry. Ini kita tutup dulu settingnya. Jadi tidak ada aplikasi yang kebuka dan iOS-nya run di 15.3.1. Jadi langsung kita buka dari YouTube. 1, 2, 3. Oke, gak beda jauh. TikTok 1, 2, 3. Oke, Instagram 1, 2, 3. Jadi untuk bukanya ini animasinya sama-sama cepat, tapi untuk finishingnya ya tentu iPhone 13 lah ya. Sekarang aplikasi keempat, ada delay. Udah disentuh baru dia keluar. Jadi agak lama. Terus Spotify 1, 2, 3. Sama cepat loadingnya, tapi yang lebih selesain duluan iPhone 13. Google 1, 2, 3. Yang ini nggak gitu beda jauh. Safari, coba aplikasi bawaan nih. 1, 2, 3. Ya ada delay sedikit dan ngeblank. Kok ngeblank? Nah, terus App Store masih aplikasi bawaan 1, 2, 3. Lebih cepet di iPhone 8. Menarik. Terus aplikasi Apple TV Plus 1, 2, 3. Oke. Ya kurang lebih ya emang iPhone 13. Dan terakhir game 1, 2, 3. Loading duluan di iPhone 13, baru di iPhone 8. Wah, jadi gitu dia. Untuk sesi speed test pertama seperti yang bisa kalian lihat sendiri dan udah tahu jawabannya lah ya. Pasti iPhone 13 lebih cepat, tapi gue surprise. Dalam segi animasi, iPhone atau Apple bisa mengoptimalkan iOS sehingga start animasinya itu terlihat cepat, tapi untuk finishing buka aplikasi ya tentu diperlukan chipset dan RAM yang lebih besar. Tapi gue surprise, iPhone 8 ini masih nggak gitu lemot. Sekarang kita lanjut ke sesi speed test 2. Oke, di sesi kedua ini gue mau melakukan reopening test app untuk ngecek apakah RAM 2GB di iPhone 8 masih bisa menghandle semua aplikasi yang barusan tadi gue buka. Sekaligus pengen tahu, apa jangan-jangan di iPhone 13 RAM 4GB-nya juga masih kurang cukup lagi. Jadi, untuk gitu gue kasih tahu dulu, semua aplikasi masih running di background, belum ada yang ditutup. Dan langsung aja kita mulai dari aplikasi YouTube 1, 2, 3. Wow, masih bisa jalan, belum ketutup. TikTok masih bisa ke jalan juga karena masih bisa disentuh. Instagram, wow, belum ketutup. Tokopedia, wah, belum ketutup. Ya ini udah 4. Sekarang ke-5 Spotify. Wah, gila. Google, nih, wow, gila masih bisa kesentuh juga. Aplikasi ke-7 Safari. Ini masih, wow, ya masih bisa. Gila.
App Store. Wuh, gila. Aplikasi TV. Wah, gila. Terakhir nih, gue pengen banget tahu apakah Genshin Impact masih kebuka di background. Langsung kita tes. 1, 2, 3, Moment of Truth. Oke, kayaknya di iPhone 8 udah mulai, ya benar sekali, udah ketutup. Tapi walaupun udah ketutup, ini sangat-sangat mengejutkan buat gue pribadi. Karena lihat RAM 2GB di iPhone 8 yang keluaran tahun 2017 masih bisa ngejalanin atau tidak ditutup dari background nih 9 aplikasi. Kalau misalkan gamenya mesti reopening ulang, itu wajar karena ini game dan memang memerlukan consumption yang lebih besar dari RAM. Tapi aplikasi lainnya gila sih. Masih kebuka. Software, hardware kalau dioptimize ya gini jadinya. iPhone 2017 aja masih bisa ngebuka semuanya. Luar biasa. Oke, di sesi terakhir ini gue melakukan adu cepat. Walaupun ya udah kelihatan sih ya tadi di sesi pertama kalau iPhone 13 memang selalu lebih cepat. Tapi tetap akan gue lakuin juga karena pengen tahu iPhone 8 kalaupun ketinggalan itu seberapa jauh sih ya. Dan mungkin buat antara kalian yang komen, ya iPhone 13 nantinya bisa lebih cepat karena dia menggunakan full gesture bang. Kalau misalkan iPhone 8 kan masih tombol fisik. Well, sebisa mungkin gue akan melakukannya secara adil dan secepat mungkin. Jadi langsung aja kita mulai sesi speed test sesungguhnya. So guys, itu dia videonya kita mengadu iPhone 8 versus iPhone 13. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, memang untuk opening test iPhone 13 ya tentu lebih cepat karena keluaran lebih baru. Tapi ketika kita melakukan reopening apps, kedua HP ini bisa nyaris ngebuka semua. Kecuali memang di iPhone 8 Genshin Impact ketutup, tapi wajar karena itu game. Dan untuk sesi terakhir speed test, compare sejatinya, ya iPhone 13 lebih ngebut. Tapi untuk selisih di iPhone 8 cuma beda 20 detik aja yang menunjukkan kalau HP keluaran 4 tahun lalu masih bisa bersaing dengan generasi terbaru yaitu iPhone 13 series. Jadi kalau misalkan kalian masih nyaman betah di iPhone 8, silahkan, ini masih worth it banget. Dan kalau misalkan kalian pengen upgrade juga ke iPhone 13, silahkan banget karena ini worth it ya peningkatannya dalam semua faktor. Oh ya, gue sering banget terima pertanyaan kayak gini, bang gue mau upgrade ke iPhone 12 Pro atau iPhone 13 biasa. Saran gue ambil yang 13 biasa karena tetap punya chipset yang lebih baru, sensor kamera lebih baru, dan software menggunakan yang lebih baru. Jadi terima update lifespan itu 1 tahun lebih lama juga. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.